Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbala Amelia. Saya dari kelas 11A. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Ibu Ainur Rahman yang terdiri dari 3 macam. Langsung saja. Yang pertama, pertempuran di Bandung. Yang kedua, pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Yang terakhir, peristiwa Westerling di Makassar. Saya akan menjelaskan tentang pertempuran di Bandung. Pertempuran di Bandung dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1946. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Disebut demikian karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas dengan markas strategis militer mereka. Sejak awal datangnya, hubungan tentara sekutu dan rakyat Indonesia sudah tegang. Selain membawa serta Nisa, Inggris menuntut agar semua senjata api yang direbut dari Jepang dan beredar luas di tengah penduduk kecuali TKR dan polisi diserahkan pada mereka. Rakyat Indonesia diberi batas waktu menyerahkan senjata paling lambat 21 November 1945. Ultimatum tersebut tidak diindahkan. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Pada malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan pejuang melancarkan serangan terhadap wilayah kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Savoy Homan dan Hotel Prayager, dan mereka digunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, Sekutu penyampaian ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjatanya. Keputusan membakar kota diambil karena para pejuang tidak rela kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu dan NICA. Selain itu, pembumihangusan kota Bandung dianggap merupakan strategis yang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan Perang Kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan persenjataan pihak sekutu dan NICA. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, 2 anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, tewas dalam gudang amunisi yang mereka ledakan dengan dinamit. Bandung Selatan telah dikosongkan dari penduduk dan TRI. Namun, api masih menyala dengan asap yang membumbung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini dihingmali terciptanya lagu Halo Halo Bandung yang mana penciptanya masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Yang kedua, pertempuran Margarana atau Puputan Margarana dilaksanakan pada tanggal 18 November 1946. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak sebelah utara kota Tabanan, Bali ini dipicu oleh hasil perundingan Linggarjati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atau wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendaratkan kurang lebih 2.000 pasukannya di Bali. Belanda bermaksud menyatukan Bali dengan wilayah negara Indonesia Timur, NIT lainnya. Pada saat yang sama, Letnan Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Sungai Kecil sedang berada di Yogyakarta. Divisi Sunda Kecil Letkol 1 Gusti Ugarai agar bersedia diajak bekerja sama untuk membentuk NET. Namun Ngurah Rai menolak dengan tegas dan siap melawan Belanda.
Peristiwa puputan Margarana bermula dari perintah satu Gusti Ngurai Rai kepada pasukannya yang bernama Ciung Warana. Perintah yang keluar sekitar pertengahan November 1946 tersebut baru terlaksana 3 hari kemudian, persis pada malam tanggal 18 November 1946. Setelah matahari menyingsing, setelah pukul 9.00 dan 10.00 WIB, pasukan Ciung Warana baru sadar bahwa mereka dalam posisi terkepung oleh serdadu Belanda. Namun mereka memilih bertahan dan aksi tembak-tembakan tak terelakkan. Ketiga yaitu peristiwa Westerling di Makassar pada tanggal 7 Desember 1946. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Andes Sam Ratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI dengan ketua Manai Sobhian. Organisasi ini merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Salah satu fokus kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan negara Indonesia Timur oleh Belanda. Pada tanggal 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi setelah di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Ia memimpin 120 orang pasukan khusus dari Depot Spesialis Trepoten atau DSP, Depot Pasukan Khusus. Misi utama Westerling mengumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar, Sulawesi Selatan yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Pejuang di Makassar ternyata tidak hanya dilakukan oleh para pemuda saja. Di antara mereka terdapat juga pejuang perempuan yang bernama Emi Sailan. Untuk mengumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo. Setelah metode Gestapo yang diterapkan polisi rahasia Jerman yang terletak zamannya semasa Adolf Hitler, pada masa Hitler, polisi rahasia Jerman menangkap dan membantai setiap orang yang mereka curigai sebagai menjadi musuh. Belanda melakukan tindakan mengerikan itu dari tanggal 7 sampai 25 Desember 1946. Dalam kurun waktu itu, sekitar 4.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh pasukan Westerling. Moging Sidi sendiri ditangkap Belanda pada tanggal 28 Februari 1947. Namun ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1945. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.